Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa tabi'ihi ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala beserta salawat salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian, dan guru-guru kita para alim ulama yang mutaqaddimin dan mutaakhirin. Hadirin dan hadirat jemaah pengajian yang dirahmati Allah, pada hari ini kita sudah berada di pekan yang kedua dari bulan Rajab. Kita sudah berada di tanggal yang ke-9, dan bulan Rajab itu sendiri menjadi sebuah perhatian khusus bagi kita umat Islam yang ada di Aceh khususnya, ketika sebagian dari kawan-kawan dan kerabat kita mengirimkan pesan, ada yang rantai, ada yang nggak pakai rantai, termasuk juga di media sosial, tentang fadilah-fadilah bulan Rajab dan pahala-pahala yang sangat besar. Dan tentu saja itu menarik perhatian bagi kita, seolah-olah bulan Rajab adalah sesuatu yang tidak laku, yang harus dipromosi besar-besaran, sama seperti iklan belanja tengah malam di swalayan tertentu barangkali. Maka mensikapi keadaan yang demikian, ada beberapa hal yang perlu kita coba kaji pada pagi hari yang berbahagia ini. Yang pertama adalah bahwa di dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya perhitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi, dan di antaranya terdapat 4 bulan haram. Jadi ini menjadi sebuah sunatullah, bahwa perhitungan bulan dalam setahun ada 12 bulan. Dan kita melihat kalender apapun yang kita kenal dalam peradaban dunia sekarang, tetap dalam setahunnya itu terdiri dari 12 bulan. Kalender Masehi 12 bulan dari Januari sampai Desember. Kalender Hijriah 12 bulan mulai dari Muharram sampai dengan Zulhijjah. Kemudian juga kalender Mesir kuno, kalender Cina, kalender Imlek, dan juga semua sistem penanggalan yang kita kenal itu tetap 12 bulan dalam setahun. Karena itu sudah merupakan sunnatullah. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya perhitungan bulan di sisi Allah ada 12. Mungkin yang agak berbeda kapasitasnya adalah kalender yang di Indonesia, khususnya kalender pegawai negeri, karena itu ada 13 bulan. Kalau sekarang sudah masuk bulan yang ke-14. Itu hebatnya just in Indonesia. Hanya di Indonesia saja ada kasus demikian. Hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi, hari yang dimaksud tidak kita pahami seperti hari sekarang yang terdiri dari 24 jam sesuai dengan perputaran bumi pada porosnya. Tetapi hari yang dimaksud oleh Allah hanya sekedar menunjukkan identitas waktu, karena bahkan matahari belum ada, bumi pun belum ada. Sebahagian dari 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan haram. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Allah tidak menjelaskan bulan-bulan haram ini, tetapi dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis beliau, Al-ashhurul hurumu arba'atun, bahwa bulan-bulan haram itu ada 4. Salasatun mutawaliyatun wa wahidatun fardun. Ada 3 bulan yang berturut-turut dan 1 bulan yang berdiri sendiri. Yang berturut-turut itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Yang berdiri sendiri itu adalah bulan Rajab. Terpisah dari bulan Muharram
dan juga tidak bertemu dengan bulan Zulqa'dah. Hanya itu keistimewaan dari riwayat-riwayat yang sahih yang dapat dipertanggungjawabkan tentang kedudukan bulan yang Rajab. Kemudian para ulama katakan bahwa tidak ada satu dalil apapun selain dari keterangan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan haram, dalil yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menunjukkan keistimewaan bulan Rajab. Tidak pula tentang ibadah khusus padanya, puasa khusus, sholat sunat khusus, kemudian haji dan umrah khusus dan lain sebagainya. Tetapi entah kenapa kemudian dalam masyarakat kita senang yang khusus-khusus ini, maka dibuatlah hal-hal yang khusus, padahal di dalam bulan-bulan haram yang ada ritual ibadah khusus hanya pada bulan Zulhijjah dengan bulan Muharram. Di bulan Zulhijjah terdapat puasa sunat khusus yang dinamakan dengan puasa Arafah dan puasa Tarwiyah di tanggal 8 dan tanggal 9. Kemudian juga terdapat sholat sunat khusus, yaitu sholat sunat Idul Adha. Sedangkan pada bulan Muharram itu hanya terdapat puasa sunat khusus, tetapi tidak ada sholat sunat khusus. Puasa sunat khusus itu adalah puasa Asyura yang bertepatan dengan tanggal 10 bulan Muharram, dan puasa sunat Tasu'a yang bertepatan dengan tanggal 9 bulan Muharram. Tidak ada sholat sunat khusus. Jadi bukan tidak ada sholat sunat, tetapi tidak ada yang khusus. Sedangkan pada bulan Rajab dan bulan Zulqa'dah itu tidak ada sholat sunat yang khusus dan tidak ada puasa sunat yang khusus. Itu satu yang harus kita pahami dengan baik. Artinya, kalaupun ada sebahagian di antara kita yang ingin melaksanakan puasa sunat di bulan Rajab ini, yang perlu kita tegaskan adalah bahwa tidak ada puasa sunat dengan niat sahaja aku puasa sunat Rajab karena Allah Ta'ala. Jadi bukan tidak ada puasa sunat. Silakan puasa sunat Senin dan Kamis, silakan puasa sunat awal bulan, tengah bulan, silakan puasa sunat berselang-selang satu hari yang populer dengan disebut dengan puasa Daud. Tetapi tidak ada puasa sunat khusus dengan niat bulan Rajab. Nah, maka dulu di zaman Rasulullah, beliau pernah bertemu dengan seorang pria yang gagah, kemudian berinteraksi di dalam masjid. Setelah sekian lama berpisah, kemudian pria itu datang lagi kepada Rasulullah mengucapkan salam. Dan Rasulullah ketika berhadapan dengan pria ini menunjukkan sikap tidak mengenalinya, tidak kenal dengan pria tersebut. Karena merasa janggal, pria itu kemudian bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, ala ta'rifni, tidakkah Anda mengenal saya?" Kata Rasulullah, "Siapa kamu?" Berceritalah dia bahwa dulu saya pernah datang kemari bertemu dengan Anda, saya sih pulang katanya. Baru Rasulullah terkejut dan mempertanyakan, "Kenapa penampilanmu berubah sekali? Engkau yang dulunya ganteng, engkau yang dulunya tampan dan menarik, wajahmu yang bersinar, tiba-tiba sekarang sudah seperti orang tua." Nah, barulah dia ini bercerita, "Ya Rasulullah, setiap berpisah dengan Anda, saya rutin melakukan ibadat, salah satunya adalah puasa. Setiap hari saya berpuasa. Maka karena puasa tiap hari, akhirnya saya kurang gizi katanya. Ya, makanya penampilan saya sekarang berubah, tidak seperti dulu lagi yang gagah, menjadi sekarang seperti orang yang mengalami gizi buruk." Nah, barulah pada saat itu Rasulullah anjurkan, "Beribadahlah dan beristirahatlah, nikmatilah kehidupan duniamu ini. Jangan semata-mata hanya mengurus ibadah sampai lupa mendapatkan kebahagiaan darinya." Maka baru Rasulullah instruksikan, "Berpuasalah dalam satu bulan satu hari. Bila engkau kuat, berpuasalah dalam satu bulan 2 hari. Bila engkau kuat, berpuasalah setiap minggu 2 hari. Bila engkau kuat, berpuasalah pada awal bulan 3 hari, tengah bulan 3 hari. Bila engkau kuat, maka berpuasalah 1 hari dan berbukalah 1 hari." Itu instruksi Rasulullah. Jadi seolah-olah pada riwayat itu beliau menafikan tidak boleh berpuasa yang 1 bulan berturut-turut kecuali di bulan Ramadan. Dan juga dalam hadis sahih riwayat Aisyah, beliau menyatakan tidak pernah Rasulullah berpuasa seperti puasa beliau di bulan Ramadan kecuali pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Tetap saja pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban tersebut beliau tidak berpuasa 1 bulan penuh. Tetap ada beberapa hari yang beliau kosongkan untuk berbuka dan tidak berpuasa seperti puasa di bulan Ramadan. Itu anjuran dan instruksi Rasulullah. Kemudian yang kedua kita perhatikan bahwa bulan Rajab dan bulan Zulqa'dah
ketika sudah tidak mendapatkan porsi untuk ibadah khusus, hanya mendapatkan kedudukan sebagai bulan haram, yang mengutip dari tulisan Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin pada bab kitab Asraris Shaumi, beliau katakan bahwa beribadah itu sama pada setiap waktu dan tempat, kecuali apabila bertepatan ibadah kita tersebut dengan tempat-tempat yang fadilah dan hari-hari yang waktu-waktu yang fadilah. Maka kalau sekarang kita sholat sunat di musola ini 2 rakaat, itu sama seperti sholat sunat kita di rumah 2 rakaat, sama seperti sholat sunat kita di masjid raya 2 rakaat. Tidak ada yang berbeda, kecuali di tempat-tempat yang fadilah. Tempat fadilah itu seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Baru berbeda dengan kelipatan 100.000 kali lipat, 1.000 kali lipat, ataupun 500 kali lipat. Demikian pula pada waktunya, tidak berbeda kita sholat sunat hari ini, besok, lusa, dan hari-hari berikutnya. Tetapi akan berbeda apabila bertepatan ibadah sunat kita itu dengan hari-hari yang fadilah. Maka hari fadilah itu ditentukan oleh Allah dan oleh Rasulnya, bukan oleh setiap orang. Maka hari fadilah yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, yang pertama adalah Idul Fitri dan Idul Adha pada setiap tahunnya. Yang kedua adalah hari Jumat pada setiap pekannya. Itu adalah hari-hari yang fadilah. Maka untuk bulan-bulan yang fadilah sudah ditentukan. Selain dari bulan Ramadan terdapat 4 bulan haram. Maka orang yang berpuasa 1 hari di bulan haram, kata Imam Al-Ghazali mengutip sebuah hadis yang barangkali tidak sahih dari hadis Rasulullah, sekalipun tidak sahih, namun sepakat para ulama katakan untuk boleh diamalkan sekedar untuk mendapatkan fadilah-fadilahnya. Orang yang berpuasa di bulan-bulan haram itu sama 1 hari di bulan haram, sama seperti 30 hari pada hari-hari yang lain selain dari bulan haram. Dan berpuasa 1 hari di bulan Ramadan itu sama seperti berpuasa 30 hari pada bulan-bulan yang haram. Jadi ada kedudukan yang bertingkat demikian rupa. Nah, hanya itu fadilah yang jelas sanadnya, sekalipun tidak sahih hadisnya yang boleh untuk diamalkan. Namun terkait dengan riwayat yang menyatakan barang siapa puasa 1 hari di bulan Rajab pahalanya begini, 2 hari begini, sampai 30 hari begini, itu menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Bagaimana mungkin Rasulullah memberikan janji pahala untuk orang yang puasa Rajab 30 hari, ketika Rasulullah menyatakan tidak baik berpuasa Rajab 30 hari. Jadi tidak mungkin untuk sesuatu yang dikatakan tidak baik untuk perkara tersebut kemudian dijanjikan pahala yang besar sekali. Itu sama seperti ganjilnya. Maaf barangkali kalau kita tidak setuju. Ketika bulan Ramadan, setiap kita hadir ke masjid di waktu malam untuk sholat tarawih, di sebahagian masjid ada pengumuman untuk memberikan motivasi kepada orang yang mau beribadah bahwa sholat tarawih malam pertama pahalanya sekian, malam kedua pahalanya sekian, dan seterusnya sampai 30 malam. Pertanyaan pertama, bagaimana Rasulullah menjanjikan pahala sholat tarawih 30 malam apabila beliau hanya sholat 3 malam seumur hidup untuk tarawih? Yang kedua, bagaimana beliau memberikan pahala untuk sholat tarawih ketika nama sholat tarawih baru populer, baru disebutkan pertama kali di zaman Sayyidina Umar? Yang ketiga, bagaimana ada janji pahala untuk ibadah yang kecil mengalahkan untuk fadilah dari ibadah yang sangat besar? Karena yang kita tahu, riwayat yang mutawatir, pahala ibadat yang paling tinggi itu adalah orang yang sempat menikmati malam Lailatul Qadar. Dan untuk Lailatul Qadar itu kata Allah, khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu kita harus begadang dari malam pertama sampai malam terakhir Ramadan. Dan itu pahalanya sama seperti lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan, ya, kalau dibulatkan dalam bentuk tahun itu lebih kurang 83 tahun lebih. Tiba-tiba ada orang yang sholat tarawih malam pertama dan dia mendapatkan pahala seperti pahala 25 Nabi dan Rasul. Oleh karena itu, kalau benar riwayat ini, maka tidak perlu repot-repot mencari Lailatul Qadar. Kenapa? Lailatul Qadar hanya 83 tahun. Sedangkan malam pertama tarawih kita mendapatkan pahala 25 Nabi dan Rasul. Untuk Nabi Nuh saja sudah 1000 tahun. Maka yang lain itu Lailatul Qadar hanya sebagai snack saja bagi kita. Jadi ini persoalannya, ada hal-hal yang tidak logis, tetapi kita tidak pernah mempertanyakan
Karena apabila sudah bahasa Arab, takutnya hadis. Maka saya khawatir kalau Abu Lahab hidup sekarang datang ke Aceh, setiap yang diucapkan oleh Abu Lahab itu hadis. Kenapa? Karena bahasa Arab. Inilah ketiga telitian kita di dalam menyerap informasi dan di dalam mengkaji setiap ceramah-ceramah yang disampaikan. Maka kadang-kadang kesesatan itu bukan datang dari orang-orang sesat. Bahkan kadang-kadang kesesatan itu datang dari orang-orang yang kita undang untuk menyampaikan ceramahnya di atas mimbar-mimbar yang terhormat. Itu yang selalu saya gugat, dan untuk setiap gugatan itu saya kemudian digugat balik. Saya gugat setiap hal-hal yang tidak jelas ini, dan untuk gugatan itu saya digugat balik. Maka kadang-kadang yang membuat kita bingung di dalam bab ibadah dan agama ini, informasi yang nggak nyambung. Saya sering memberikan contoh. Mungkin saya harus meminta maaf kepada ketua anggota DPD kita yang di pusat, Pak Rafli, karena ada sebuah lagu beliau itu yang bikin bingung orang masuk surga. Kata beliau, dalam surga namun hayati. Mun hayati itu dalam surga. Suatu masjid di Mun hayati dibuka kunci pintu surga. Pertanyaan, pintu surga itu mengunci atau tidak? Mengunci pintu surga. Untuk buka pintu surga harus jeb Imam Hayati, dan Imam Hayati itu di dalam surga. Nah sekarang bagaimana kita jeb Imam Hayati kalau pintunya kunci? Bagaimana buka kunci kalau untuk terbuka itu harus jeb Imam dulu? Makanya banyak orang yang bingung masuk surga. Ternyata setelah sampai di depan pintu surga ada banyak pertanyaan lagi yang harus dijawab. Dalam surga namun Hayati, tempat mensuci Adam dan Hawa, suatu masjid Imam Hayati dibuka kunci pintu surga. Jadi kita mau dalam surga ada baru JJB, baru dia temu surga mencoba kunci, dan baru dah kunci dari JJB. Jadi itu menjadi sebuah misteri. Artinya musola ini terkunci. Di dalam musola ini terdapat kunci. Untuk mengambil kunci harus masuk musola, dan untuk masuk musola harus buka kunci. Jadi seolah-olah ketika mengarang lagu ini tidak ada penelitian, dan ternyata banyak lagu yang tidak teliti. Ada lagu qasidah di Aceh, Bukit Tursina di Negro Yaman, tempat mainan Adam dan Hawa. Bukit Tursina di Negro Yaman. Saya mau tanya, Bukit Tursina itu sejarah Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa itu di mana? Di Yaman atau di Mesir? Mesir itu benua Afrika, tapi tiba-tiba dalam lagu katanya Bukit Tursina di Negro Yaman. Yaman itu benua Asia. Dari Afrika dipindah ke Asia. Nggak ada ribut. Mungkin karena bertemu di Bandung ada konferensi Asia Afrika. Jadi tidak ada yang mudah. Jadi dari kecil sekarang anak-anak kita dengar lagu itu setiap sore. Bukit Tursina di Negro Yaman, tempat mainan Adam dan Hawa. Dari kecil dia dengar, dia simak dengan baik, sampai nanti dia kuliah baru dia perhatikan di peta. Ternyata di peta tertulis Bukit Tursina di Negro Mesir. Salah peta ini katanya. Itu dari banyak kata dari Negro Yaman. Inilah informasi yang keliru berulang-ulang setiap hari. Itu satu hal. Yang kedua, ada seorang penceramah hebat di Aceh. Saya tidak tahu kalau kualitas hebatnya seperti apa. Pokoknya ada orang kampung hebat. Kalau beliau itu sudah datang ceramah itu macet kampungnya. Satu kali diundang ke kampung saya 3 tahun yang lalu, beliau sampaikan tentang sebuah informasi yang tidak terbalik Mesir dengan Yaman. Kata beliau, mak-mak yang tua yang bahagia mentepu lewat yang Krumnil yang ada di negeri Yaman. Kata beliau, Krumnil di negeri Yaman. Langsung saya tunjukkan, permisi. Pak Mukimnya tanya, Pak kamu kenapa aku? Aku mau Mukim. Dia bilang, kenapa? 2005 saya pulang dari Mesir. Krumnil itu masih di Mesir, benua Afrika. Tapi tentu ini baru katakan tadi 2 menit yang lalu bahwa Krumnil itu di negeri Yaman. Banyak Krum pindah dari Bogor. Ini persoalan kita sekarang. Ada informasi yang tidak teliti disampaikan, dan masyarakat tidak masalah, yang penting lucu. Ya, itu satu. Kemudian ada lagu qasidah dari grup nasyid yang di Jakarta, itu ada yang grup kampus itu, yang sangat fatal secara akidah. Kalau kita teliti, simak baik-baiknya, yang berbunyi, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan hanya selain Allah. Tiada Tuhan yang hak disembah melainkan hanya selain Allah. Coba diteliti bahasanya. Tiada Tuhan yang hak disembah melainkan hanya selain Allah. Melainkan hanya selain Allah. Artinya Allah tidak hak disembah. Dan itu lagu qasidah diputar setiap hari di radio Baitur Rahman. Jadi tidak ada yang verifikasi data ini. Kenapa? Karena bagi kita berbahasa itu nggak penting. Boleh suka-suka hati bahasa itu dirusak sampai amburadul. Padahal kita diajarkan oleh Allah kelebihan kita di dalam Al-Quran surat Al-Muluk dan di dalam surat Ar-Rahman. Khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Allah ciptakan manusia dan kepadanya diajarkan keterampilan berbicara.
Jadi berbicara itu salah satu bentuk berlian manusia. Maka Rasulullah ajarkan khatibun nasa ala qadri uqulihim, berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar intelektualitasnya. Maka di dalam memahami agama itu harus merujuk kepada referensi, dan referensi yang paling utama itu adalah Al-Quran dan hadis, dan Al-Quran serta hadis itu berbahasa Arab. Maka perlu saya tegaskan sekali lagi, kalau ada orang di kampung mengajarkan agama, fikih, tauhid dan lain sebagainya, apabila tidak paham bahasa Arab sama sekali, itu patut untuk dicurigai. Maka setiap guru-guru pengajian kita itu seharusnya ketika mengajarkan kitab Jawa sekalipun, oleh sebagian ulama-ulama kita terdahulu termasuk oleh almarhum Abu Yang Dawadi, beliau syaratkan baru boleh mengajar kitab-kitab Jawa apabila sudah mampu untuk mengajar kitab minimal kitab Tholib Umairah, kitab Mahalli. Maka ketika ada orang-orang yang di luar diterima oleh orang-orang yang tidak mendengar, lebih baik kita menggugat langsung di dalam ini kalau memang ada hal-hal yang tidak kita setuju, untuk kita klarifikasi dan kita konfirmasi tentang kebenarannya, apakah salah ucap, ataukah salah dengar, ataukah salah paham. Yang pasti ada salah satu kesalahannya. Tapi apabila sudah nyambung, tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru, maka itu baru kita terima sebagai sebuah kesepakatan, sebagai sebuah ilmu untuk kemudian kita sebarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena sangat miris sekali ketika kita sangat terobsesi untuk melakukan ibadah-ibadah yang tidak diajarkan, dan kita mengabaikan ibadah-ibadah yang sudah disyariatkan. Maka untuk bulan Rajab ini kita berharap untuk lebih mengaktifkan ibadah yang sudah jelas, yaitu puasa sunat Senin dan Kamis, puasa sunat awal bulan dan tengah bulan, kemudian juga puasa sunat berselang-selang hari. Kemudian kita aktifkan ibadah-ibadah sunat yang sudah sangat jelas, yaitu sholat rawatib qabliyah dan ba'diyah, tidak menambah-nambah sholat rawatib yang lain ataupun sholat sunat yang lain, kecuali yang datang riwayatnya dari Allah dan dari Rasulnya yang sudah sangat jelas dalam hadis-hadis yang sahih. Dan kemudian yang ketiga, kita makmurkan masjid-masjid Allah Ta'ala, khususnya dalam persiapan kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan seiring datangnya bulan Ramadan nanti kita sudah menjadi orang yang disiplin untuk menunaikan sholat fardu 5 waktu secara berjamaah di masjid. Jadi hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian dulu sekedar pengantar dari saya. Mungkin ada ruang diskusi bagi kita, saya persilakan dengan segala hormat. Dan saya berharap agar pertanyaan-pertanyaan kita menjadi sebuah ilmu bagi kita. Walaupun pertanyaan itu mungkin kita anggap alah mulainya dan menyokong bangai, karena pada bangai nyong itu. Ya, karena siapa tahu bagi kita itu dianggap pertanyaan bangai, ternyata bagi orang lain itu adalah sebuah ilmu yang penting sekali. Jadi demikian, terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah disampaikan oleh Guru, kami mengingat kalau misalnya yang sampaikan tadi seperti hari-hari kami terbiasa kalau pegawai cuma mengingat hari-hari cuti, hari-hari libur, sedangkan yang disampaikan tadi masih gelap. Jadi saya menggunakan masalah tadi salat tarawih tadi. Memang terutama saya di kampung kami sering mengundang imam. Setelah salat sering ini malam ni fadilah malam ke-7 kadang-kadang sempat saya tanya yang seperti persis seperti yang maksud tadi, tunggu apakah ini hadis atau asar atau apa ini, sedangkan maksudnya diterangkan yang sebelumnya kan nama untuk salat raya ini belum ada pada masa Nabi. Kemudian pada saat salat tarawih kebiasaan saya itu terburu-buru. Apa memang kebiasaan diburu atau memang harus cepat? Apalagi baca pada kulhu al-ikhlas itu nampaknya bukan satu nafas, setengah nafas sudah habis. Kira-kira untuk mengulang al-fatihah nggak sempat. Langsung saja al-fatihah kan mengulang al-fatihah nanti nggak sempat ulang karena kulhunya terlalu cepat sampai qiraat 20. Apa memang mesti atau wajib membaca kulhu pada semua rakaat atau memang butuh waktu untuk dia percepat? Terima kasih. Kuat Ustaz, tidak ada hadis yang menerangkan puasa tersebut. Nah, apakah itu memang benar terkait juga dengan sholat sunnah tasbih?
Karena juga saya pernah mendengar bahwa hadis-hadis yang dhaif itu tidak bisa kita jadikan hujah atau tidak bisa kita amalkan. Nah, apa batas seperti itu, Ustaz? Terima kasih. Atas kesempatan ini berikan kepada saya. Pertanyaan saya, Ustaz, mengenai masalah puasa bulan Dzulhijjah, Ustaz. Pernah saya baca dalam suatu kitab bahwasanya fadilah-fadilah yang pelaksanaan puasa dari 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah itu setiap harinya ada fadilah-fadilah tersendiri. Apa benar itu, Ustaz? Contohnya misalnya kan hari pertama kalau kita berpuasa pada bulan Dzulhijjah itu sama dengan kita bersedekah 100 ekor unta. Apakah benar seperti itu ada dalil dan fadilah apa namanya itu? Ininya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi sholat tarawih dan fadilah setiap malamnya. Kalau kita melihat di dalam kitab Durratun Nasihin, saya sudah tamatkan Durratun Nasihin 3 jilid itu waktu SMP. Karena tiap pulang sekolah saya duduk di depan kakek, nenek, kemudian kerabat-kerabat. Setelah makan siang itu saya baca dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP habis 3 jilid. Jadi saya sudah diajarkan materi-materi dakwah itu dari kecil. Makanya isi Durratun Nasihin itu udah ada dalam benak semuanya. Cuma tinggal lupa halaman saya terjemahkan. Jadi di situ dinyatakan fadilah tentang puasa bulan sholat tarawih pada bulan Ramadan. Riwayat dari Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah, kata beliau, wahai Ali bin Abi Thalib, engkau sholat tarawih malam pertama fadilahnya begini sampai malam 30. Dikatakan hadis, tetapi sanadnya tidak jelas dan maknanya juga aneh sekali. Seperti yang kita sudah uraikan tadi, bahwa Rasulullah tidak pernah menyatakan nama sholat itu dengan nama sholat tarawih, karena referensi sholat tarawih hanya menyebutkan bahwa Rasulullah keluar beberapa malam di malam-malam bulan Ramadan, kemudian beliau sholat di masjid dan sholatlah dengan sholat beliau itu oleh beberapa orang. Kemudian keluar malam berikutnya bertambah ramai orang. Pada malam yang ketiga penuhlah masjid, tapi Nabi tidak keluar. Nabi tidak keluar sampai subuh harinya Rasulullah keluar sholat subuh bersama jamaah dengan mereka dan katakan, laqad alimtu sani'akumul lailah, saya tahu aktivitas kalian semalam, wa ma mana'ani minal khuruji illa anni khashitu an tufrada alaikum fata'jazu. Tidak ada yang menghalangi saya untuk keluar kecuali saya khawatir kalau saya keluar 3 malam berturut-turut salat ini akan difardukan dan kalian tidak mampu. Fasallu ayyuhan nasu fi buyutikum, maka salatlah wahai kalian para sahabatku di rumah kalian masing-masing. Maka sejak dari saat itu salat malam bulan Ramadan itu tidak lagi dilaksanakan secara berjamaah sampai Abu Bakar meninggal dunia, sampai kemudian di masa pertengahan Khalifah Sayyidina Umar baru dikembalikan salatnya ke masjid dengan berjamaah. Jadi Nabi hanya 2 malam salat, malam yang ketiga tidak salat lagi. Itu yang harus kita pahami. Jadi Nabi hanya 2 kali seumur hidup beliau yang diketahui oleh para sahabat salatnya. Bukan salatnya 2 kali yang diketahui oleh para sahabat yang beliau keluar untuk berjamaah. Maka ketika kemudian diberitakan 30 malam berturut-turut, dan sangat jarang yang Ramadan itu 30. Dalam riwayat pula dinyatakan Rasulullah hanya sempat puasa Ramadan 30 hari itu 2 tahun. Yang sisanya 8 tahun lagi, 6 tahun lagi, karena puasa Ramadan itu difardukan pada tahun yang kedua setelah hijrah. Jadi hanya 8 tahun Rasulullah puasa Ramadan, hanya 2 tahun yang beliau sempat Ramadan penuh 30 hari, yang sisanya hanya 29 hari. Kemudian nama sholat itu kalau dalam kitab-kitab hadis diberikan judul Babu Salatul Qiyam Ramadan, bab salat qiyam Ramadan, tidak dinamakan dengan bab salatul tarawih. Baru kemudian populer dengan nama tarawih pada masa Sayyidina Umar bin Khattab, dinamakanlah tarawih. Alasan dinamakan tarawih karena kata para sahabat, li'annahum yatarawwahuna fi kulli 4 raka'atin, karena mereka itu beristirahat pada setiap 4 rakaat. Nah, setiap 4 rakaat mereka itu beristirahat, maka dinamakanlah pada waktu itu dengan nama kata-kata salat tarawih. Itu prinsip besarnya. Jadi kalau kita sebut bahwa fadilah itu dari hadis, benar dari hadis, tapi derajat hadisnya apakah hadis sahih, hadis dhaif, kemudian yang dhaifnya ini apakah dhaif yang maudhu' ataukah dhaif yang munkar. Itu yang begitu kan. Tapi yang sudah pasti itu hadis dhaif dan tidak boleh dijadikan sebagai fatwa
Untuk sekedar memotivasi diri sendiri silahkan, tetapi untuk mengajak orang lain itu tidak dibenarkan. Tapi kita tidak patuh kepada aturan ini, karena memang dalam masyarakat kita yang berkembang adalah mencari dalil atas pendapat yang dhaif. Jadi merayakan pendapat-pendapat yang dhaif, bukan memperjuangkan pendapat-pendapat yang kuat. Prinsip-prinsip ini yang menjadikan saya berbenturan dengan sebagian kawan-kawan yang juga para ustaz-ustaz ini, karena mereka senang sekali untuk membela hadis-hadis yang dhaif, pendapat-pendapat yang dhaif, dengan tidak lagi berusaha menawarkan pendapat-pendapat yang kuat. Jadi yang kuat-kuat itu langsung dibelakangkan. Sedangkan kita tidak menolak yang dhaif, tetapi kita ajak untuk kepada yang lebih kuat. Yang dhaif silakan selama itu masih dibolehkan oleh syariat. Kalau ada yang lebih kuat, lebih baik, kenapa kita berhenti pada yang baik-baiknya? Jadi ini yang fondasi dasar yang menyebabkan saya berbenturan dengan kawan-kawan yang dari lingkungan yang sama. Kemudian tentang sholat tarawih terburu-buru. Dulu saya pikir di Banda Aceh itu adalah juara nasional sholat tarawih yang di musola dulu. Saya pikir itu juara nasional sholat tarawih. Sampai Ramadan kemarin kita dapat informasi ternyata di Jawa, di Blitar itu ada sholat tarawih yang lebih cepat lagi, 20 rakaat hanya 7 menit. Nah, jadi ternyata yang di Banda Aceh hanya runner-up. Nah, jadi itu saking cepatnya. Nah, padahal prinsip sholat tarawih, kalau kita mendengar cerita para sahabat seperti Abu Dzar, beliau katakan, kami sholat tarawih dengan Rasulullah sedemikian panjangnya sampai ada di antara kami yang harus bertopang kepada tongkat, nggak sanggup lagi berdiri, harus bertopang di tongkat. Dan ada yang khawatir tidak sempat makan sahur. Itu sedemikian panjangnya sholat tarawih. Nah, mungkin kalau kemudian datang ke tempat kita sholat tarawih dengan cara-cara yang cepat begini, itu mungkin karena kita mengembalikan semua standar-standar yang ada di negeri ini kepada amalan proklamasi, bahwa segala sesuatunya dilaksanakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Maka termasuklah sholat tarawih juga dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Padahal sholat tarawih itu kita sudah melihat dalam referensi kitab-kitab fikih bahwa sholat sunat tulul qiyam afdalu min kasratir rumu', bahwa lama berdiri itu lebih baik daripada memperbanyak ruku'. Lama berdiri lebih baik daripada memperbanyak ruku'. Maka terlepas orang marah atau tidak, saya harus katakan, kalau ada yang bertanya kepada saya, lebih baik mana sholat tarawih itu 8 atau 20? Saya tidak bisa jawab mutlak bahwa tarawih itu 20 lebih baik. Kenapa? Tergantung keadaan. Kalau sholat tarawih 20 1 jam setengah, sholat tarawih 8 rakaat setengah jam, itu otomatis yang 20 lewat dari semua bidang, lebih lama dan lebih banyak rukuk. Tapi kalau tarawih yang 20 rakaat 1 jam setengah, tarawih yang 8 rakaat 20 rakaat 1 jam setengah, yang 8 rakaat juga 1 jam setengah, maka saya harus katakan bahwa yang 8 rakaat 1 jam setengah lebih baik daripada 20 yang 1 jam setengah. Kenapa? Waktunya sama tetapi rakaatnya berbeda. Jadi kalau dalam 1 jam setengah 8 rakaat itu menunjukkan bahwa berdirinya lebih lama daripada yang 20 rakaat 1 jam setengah. Namun kalau sholat tarawihnya yang 20 rakaat dan 8 rakaat sesuai dengan skalanya masing-masing, untuk setiap rakaat dibagi sama, yang 20 rakaat satu rakaatnya diberikan waktu 2 menit, yang 8 rakaat setiap rakaatnya juga 2 menit. Itu tetap yang 20 rakaat lebih baik. Kenapa? Walaupun berdirinya sama-sama lama, tetapi untuk rakaatnya lebih banyak pada 20. Nanti kembali kepada aturan kaidah yang mengatakan makana aktsaru fi'lan kana aktsaru sawaban. Yang lebih banyak pekerjaan itu akan lebih banyak pahala. Nah, makanya kita mengajak sekarang, justru tarawih kita ini sudah jauh dari koridor yang sepatutnya. Karena contoh dari Nabi, sholat tarawih yang paling baik itu adalah tengah malam setelah bangun tidur untuk sholat tahajud. Maka Sayyidina Umar ketika menyarankan sholat tarawih di awal waktu dengan berjamaah, apa kata beliau? وَالَّذِينَ يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّذِينَ يُصَلُّونَهَا. Mereka yang tidur sekarang lebih baik daripada mereka yang sholat tarawih sekarang. Apa maknanya? Yang sholat tarawih setelah tidur dulu tarawih tengah malam itu lebih baik daripada yang sholat tarawih dulu baru kemudian tidur. Makanya sebagian ulama katakan bahwa pelaksanaan sholat tarawih di awal waktu segera setelah sholat isya itu adalah min bid'il usala, termasuk sebahagian dari tradisi buruk orang-orang yang malas. Nah,
Maka kalau sholat tarawih di awal waktu setelah sholat isya ada perbuatan orang malas, kalau begitu sama. Yang 8 rakaat malas, yang 20 rakaat juga malas. Maka sesama pemalas tidak boleh saling menyalahkan. Itu yang prinsip dasarnya. Maka yang sekarang kita ajak, jangan jadi orang malas. Kalaupun hanya sedikit yang kita laksanakan sesuai ketentuan. Begitu malam bulan Ramadan setelah buka puasa, apa yang menyebabkan kita terburu-buru harus jam 8 itu sudah ke masjid untuk sholat isya? Kita baru selesai makan. Kenapa tidak ada kesepakatan bahwa khusus bulan Ramadan sholat isya dimulai jam 9 ataupun jam 10? Kenapa? Yang mau mengopi minum kopi dulu di warung, yang mau merokok dulu di warung, yang mau jualan dulu di warung. Kenapa? Jangan sampai ketika sholat tarawih nanti fokus ke warung. Ini menjadi tanda begitu lebih. Ya, karena bagi kita sekarang lebih penting nongkrong di warung kopi daripada sholat di masjid. Makanya saking pentingnya sehingga pemerintah harus membuat kebijakan khusus selama pelaksanaan tarawih tidak boleh ada warung yang buka. Padahal tidak ada peraturan itu pada sholat Jumat. Saya belum melihat membaca sebuah peraturan bahwa ketika sholat Jumat berlangsung warung-warung wajib tutup, tempat usaha wajib tutup. Tapi untuk sholat tarawih sudah lebih dahulu keluar peraturan bahwa ketika sholat tarawih tidak boleh ada tempat usaha yang buka. Padahal sholat tarawih sunat, sholat Jumat wajib. Yang kembali ini terakhir. Kenapa? Karena tarawih terburu-buru. Saya yakin kalaulah setelah buka puasa diumumkan untuk bulan Ramadan umpamanya kita sholat tarawih, sholat isya dimulai dari jam 9. Begitu selesai buka puasa mereka sholat maghrib berjamaah, keluar ke warung-warung duduk, yang berbelanja, yang jualan. Jam 9 mereka kumpul ke masjid semuanya. Itu kita buat peraturan. Baik, nali yang mukat kumpul. Selesai masalah. Tapi karena memang pemimpin kita ini banyak yang error, maka nggak jalan pesan-pesan tersebut. Jadi pesan terbentuk tapi yang duduk. Maka itu yang menyebabkan tarawih kita terburu-buru. Jadi intinya, kalau memang tarawih terburu-buru sampai kemudian surat Al-Ikhlas setiap rakaat dan bacanya setengah nafas, nanti udah rajah mau payah, berubah gitu. Kalau memang begitu kenyataannya, kita harus kembali ke dasar bahwa salat tarawih itu tidak wajib, hukumnya sunnah. Untuk apa kita salat tarawih? Untuk mendapatkan pahala. Kalau datang ke tempat salat tarawih imamnya terburu-buru, maka silahkan cari imam yang lain ataupun silahkan sholat sendiri. Izin kalau begitu jangan sholat, lebih baik daripada sholat tarawih yang terburu-buru. Kenapa? Tidak ada yang paksa kita sholat tarawih. Sholat itu sunnah, tapi jangan gara-gara mencari sunnah kita berdosa. Kalau kata orang Inggris, baik gara-gara minta pahala UBB, rokok balik UBP. Maka sholatlah tarawih yang benar, bila tidak maka berhentilah. Kenapa? Karena tidak ada yang paksa kita untuk sholat tarawih. Maka kalau ingin lakukan dengan benar. Kalau tidak, tinggalkan dengan benar. Kemudian tentang puasa Rajab, Sya'ban dan sholat nisfu Sya'ban. Tidak ada riwayat yang sahih tentang puasa Rajab dan puasa Sya'ban, dan tidak pula tentang sholat nisfu Sya'ban. Malah tentang Sya'ban itu ada satu hadis yang sahih dari Rasulullah yang menyatakan, "Idza kana nisfu min Sya'ban fala shawma hatta Ramadhan." Apabila sudah datang nisfu Sya'ban, tidak ada puasa sunat lagi sampai datangnya bulan Ramadan. Disimpulkan oleh para ulama bahwa yang tidak boleh itu adalah memulai puasa sunat setelah nisfu Sya'ban. Bahwa ada orang-orang yang sudah mentradisi puasa sunat, silahkan lanjutkan setelah nisfu Sya'ban. Dulunya udah biasa puasa Senin dan Kamis, sampai nisfu Sya'ban lanjutkan sampai Ramadan. Tetapi tidak pernah puasa sunat sebelumnya. Begitu datang nisfu Sya'ban mendadak taat, udah puasa sunat, makruh hukumnya. Maka apabila sudah datang nisfu Sya'ban tidak boleh puasa sunat lagi sampai datang Ramadan. Itu yang sahih yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tentang puasa Rajab tidak ada dalil yang dapat dipertanggungjawabkan. Tentang puasa Sya'ban tidak ada dalil yang dipertanggungjawabkan. Cuma ada dalil secara umum yang katakan bahwa Rasulullah tidak pernah terlihat berpuasa, dia lebih sering dari puasa beliau di bulan Sya'ban. Ketika ditanya kepada beliau, kenapa terus sering puasa Sya'ban? Apa kata beliau? Itu adalah bulan yang sering dilupakan oleh manusia, yang manusia sering lalai daripadanya di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Maka Nabi melakukan puasa Sya'ban secara umum, bukan karena itu sunat Sya'ban, tetapi tetap puasa-puasa sunat sebagaimana pada hari-hari yang lain. Tentang sholat nisfu Sya'ban, nisfu Sya'ban ini pun berkembang cerita yang lain lagi. Konon katanya ada guru-guru kita yang katakan pada malam nisfu Sya'ban itu diangkat catatan amal. Tidak ada satu dalil yang menunjukkan bahwa catatan amal itu diangkat pada malam nisfu Sya'ban. Yang ada adalah bahwa catatan amal tahunan itu diangkat pada bulan Sya'ban, bukan pada nisfunya.
Tidak ada sesuatu yang terkait dengan nisfu kecuali larangan berpuasa tadi. Maka kata Rasulullah, karena amalan diangkat pada bulan Sya'ban, saya berharap agar amalan saya diangkat ketika saya sedang beribadah, sedang berpuasa. Itu yang diharapkan. Maka tidak ada anjuran tentang sholat nisfu Sya'ban. Ternyata sholat nisfu Sya'ban ini tertulis dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali tentang sholat sunat dalam kitab Asraris Sholat. Jadi di situ pada nomor 8-nya, nomor 7 dan nomor 8 terdapat sholat sunat awal Kamis pertama bulan Rajab, dan terdapat sholat sunat nisfu Sya'ban. Yang nisfu Sya'ban itu sholatnya nggak banyak, hanya 100 rakaat. 100 rakaat itu enggak berat. 100 rakaat itu setelah selesai Fatihah pada tiap rakaat membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Kita sholat tarawih saja baca Al-Ikhlas 1 kali banyak yang nyerah. Ini sholat nisfu Sya'ban 100 rakaat, setiap rakaat baca Al-Ikhlas 10 kali. Kalau nggak sanggup 100 rakaat boleh kurang 10 rakaat. Tetapi setiap rakaat setelah Fatihah baca Al-Ikhlas 100 kali. Maka tetap harus 1000 kali baca surat Al-Ikhlasnya. Tetapi ketika ditahqiq oleh para ulama didapati bahwa riwayat tentang salat nisfu Sya'ban itu berdasarkan dari riwayat Abu Ali Al-Madini, dan hadisnya itu adalah hadis yang mungkar. Hadisnya itu hadis yang mungkar. Maka kalau kita benar-benar melakukan salat nisfu Sya'ban itu sama persis seperti seorang tukang masuk sebuah SMS dari nomor yang tidak dia kenal dengan pesan, tolong bangun 1 unit rumah tipe sekian di jalan Pulan, lorong Pulan, semua material, kerikil, semen dan besi sudah ada. Hanya saja untuk kirim SMS. Ya, ayo Pak non Dotroyong. Ketika rumah sudah selesai, hubungi nomor tersebut, Pak, rumah sudah selesai. Enggak dibalas lagi. Nyawa soal kampungan. Maka orang yang melakukan ibadah dengan riwayat sanad yang tidak jelas itu hanya merepotkan diri sendiri ketika masih banyak ibadah-ibadah yang jelas yang kita belum mampu laksanakan. Salat berjamaah kita belum mampu rutin, salat rawatib kita belum mampu rutin. Tiba-tiba sudah salat 100 rakaat, tidak apa? Ya, maka karena tidak mampu 100 rakaat, kemudian kita ganti dengan salat tasbih. Padahal tidak ada tentang riwayat salat tasbih pada malam nisfu Sya'ban. Oke lah, kita ganti salat tasbih. Secara umum salat tasbih itu sudah ada riwayatnya dan bisa diterima walaupun hadisnya hadis dhaif. Oke, kita salat tasbih. Nah, untunglah hanya sekedar salat tasbih, tetapi tidak dikhususkan pada waktu-waktu tertentu. Karena kata para ulama, salat tasbih sama kedudukannya seperti salat sunat mutlak, boleh dikerjakan di waktu siang, boleh dikerjakan di waktu malam, dan makruh dilaksanakan pada waktu-waktu yang dimakruhkan pelaksanaan salat sunat. Yaitu tentang salat tasbih pada malam nisfu Sya'ban. Nah, ini nggak perlu repot-repot, biasa saja. Baca Quran kita mulai dan khusus untuk para wanita yang punya suami duduk kira-kira malah. Ya. Kemudian yang nomor 4 tentang fadilah puasa Zulhijjah. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin juga oleh Imam Al-Ghazali itu menuliskan ada 4 kategori puasa fadilah. Yang pertama dan paling tinggi kedudukannya puasa 1 hari di bulan Zulhijjah di tanggal 9. Kedudukan yang nomor 2 adalah puasa 1 hari di tanggal 10 bulan Muharram. Nomor urut 3 adalah puasa 9 hari berturut-turut di awal bulan Zulhijjah 1 sampai 9. Nomor 4 kedudukannya adalah puasa sunat berturut-turut 10 hari di awal bulan Muharram. Kemudian baru masuk puasa-puasa sunat yang lain. Itu puasa-puasa fadilah. Maka tentang kelebihan pahala puasa malam pertama, hari pertama, kedua, ketiga sampai dengan ke-8 bulan Zulhijjah itu saya tidak dapatkan referensi kecuali yang terkait dengan berpuasa pada hari yang ke-9-nya. Karena ada hadis sahih dari Rasulullah, barang siapa berpuasa pada hari Arafah, maka Allah ampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Untuk puasa Muharram di Asyura sebelum Muharram itu ada riwayat yang sahih, barang siapa yang berpuasa pada hari Asyura maka Allah ampuni dosanya setahun yang sudah lalu. Kalau untuk Arafah setahun yang lalu dan yang akan datang, untuk yang Asyura hanya setahun yang lalu, tidak termasuk setahun yang akan datang. Nah, tentang yang 1, 2, 3 sampai 8 Zulhijjah itu saya tidak mendapatkan referensi sanad tentang pahala-pahalanya. Tapi secara umum, karena puasa termasuk ibadah yang terkait dengan kesabaran, Allah katakan, fa inna shauma li wa ana ajzi bihi. Maka sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang memberikan balasan untuk puasa. Maka jarang sekali didapati sebutan yang jelas tentang fadilah puasa selain dari puasa Arafah dengan puasa Asyura. Puasa yang lain tidak dijelaskan fadilah secara khusus. Demikian. Terima kasih.
tentang kewajiban sholat zuhur setelah sholat Jumat. Apakah itu menjadi kewajiban atau sebagai pendapat yang dhaif? Karena sebagai yang kita lihat, orang setelah sholat Jumat tidak lagi melaksanakan sholat fardu. Istiwa Isra dan Mi'raj mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaha khamsatun fil fi'li wa khamsuna fil ajri, bahwa sholat yang kalian laksanakan itu hanya 5 waktu dan pahala yang diberikan itu adalah 50 waktu. Dan sholat fardu sehari semalam 5 waktu, tidak lebih, tidak kurang. Kalaupun kurang hanya pada pelaksanaan karena dijamak oleh orang-orang yang berstatus musafir, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Hanya pelaksanaannya yang kurang, sedangkan waktunya tetap ada 5 waktu. Nah, untuk hari Jumat, yang fardu untuk zuhur hari Jumat itu adalah sholat Jumat, bukan sholat zuhur. Tetapi sholat Jumat itu ada syarat dan ketentuan tambahan, tidak seperti sholat zuhur. Di antaranya sholat Jumat harus dilaksanakan di masjid, tidak boleh di sembarang tempat. Yang kedua, sholat Jumat itu dilaksanakan setelah khutbah yang sah. Yang ketiga, bahwa khutbah dan sholat itu dihadiri oleh 40 orang jemaah yang memenuhi syarat yang dinamakan dengan ahli Jumat. Ahli Jumat itu adalah orang-orang yang sudah memenuhi kriteria yang 7, yaitu Islam, baligh, berakal, laki-laki, merdeka, sehat, dan bertempat tinggal menetap, mustautin. Siapapun yang memenuhi kriteria yang 7 tersebut, maka dia dinamakan dengan ahli Jumat. Maka termasuklah kita yang hadir hari ini, sebahagiannya adalah ahli Jumat. Kecuali yang di depan saya itu bukan ahli Jumat. Nah, yang lain yang sama jenisnya dengan saya, laki-laki itu ahli Jumat. Oh, tapi kami nggak punya keahlian apapun, tetap ahli Jumat. Kenapa? Karena untuk ahli Jumat tidak diperlukan keahlian apapun, hanya perlu memenuhi 7 syarat. Maka nanti ada pemahaman yang keliru gara-gara kata-kata ahli. Ada orang yang memahami ahli Jumat itulah orang yang pakar, yang alim sekali tentang seluruh sholat Jumat sampai bisa menjadi khatib dan imam. Itu bukan ahli Jumat, itu pakar Jumat namanya. Nah, maka ahli itu ada 2 makna. Seperti ada ahli kimia. Apa ahli kimia? Orang yang sudah mengerti segala seluk-beluk ilmu kimia. Nah, tapi kita juga jangan lupa bahwa selain ahli kimia juga ada ahli waris. Apa arti ahli waris? Orang yang berhak menerima warisan. Hari ini lahir seorang bayi, nanti siang ayahnya meninggal dunia. Kita datang bertaziah melihat bayi tersebut, kita bertanya, siapa bayi ini? Dijawab dengan penuh semangat oleh keluarganya, anak yang baru lahir ini adalah ahli waris. Ahli kimia, ahli terima warisan. Nah, maka ahli Jumat itu masuk dalam kategori ahli waris, bukan ahli kimia. Nah, maka jangan salah paham nanti. Siapapun yang sudah memenuhi syarat yang 7 itu ahli Jumat. Nah, maka kalau nanti datang ke masjid ada yang bertanya, so kata ini ahli Jumat. Itu ahli kita, akhirnya ahli Jumat. Karena sudah memenuhi syarat Islam, baligh, berakal, laki-laki, merdeka, sehat, dan bertempat tinggal menetap. Apabila ada 40 orang, wajib Jumat bagi mereka tersebut. Nah, jadi karena ada syarat-syarat, maka hanya boleh dilaksanakan Jumat apabila terpenuhi syarat. Bila tidak terpenuhi syarat, maka tidak wajib Jumat dan tidak sah. Umpamanya, pegawai di Sekretariat MPU Aceh ada sekitar 50 orang, sewa bus, 2 bus jalan-jalan ke Medan. Kemudian di hari Jumat singgah di satu tempat, di satu masjid kosong, singgah. Berhubung kita Sekretariat MPU, imam-imam ulamanya hanya Jumat, ada yang menyuanya. Kakak sedang imam terau, khatib terau, ulumum terau mereka tidak sah. Kenapa? Karena bukan ahli Jumat. Kita ada ahli anggota MPU aja ya, ada anggota MPU, tidak ahli Jumat. Nah, maka untuk Jumat itu diperlukan syarat-syarat tambahan. Maka yang wajib dari Jumat adalah sholat Jumat, dan untuk sholat Jumat itu wajib memenuhi syarat-syaratnya. Nah sekarang ada orang yang setelah selesai sholat Jumat sholat zuhur. Kalau sudah sah Jumat tidak wajib lagi sholat zuhur. Bukan tidak boleh, tidak wajib lagi sholat zuhur. Bila ada yang sholat zuhur silahkan. Kenapa? Karena pada prinsip dasarnya sholat fardu 5 waktu itu tetap diberikan peluang untuk diulangi 1 kali dengan 3 syarat. Syarat yang pertama masih ada waktu, syarat yang kedua
dikerjakan secara berjamaah, dan syarat yang ketiga tidak boleh lebih dari 1 kali. Itu merujuk kepada peristiwa ada sahabat yang datang ke Rasulullah, 2 orang, ketika Rasulullah mau sholat asar, tapi mereka tidak bergabung untuk sholat. Setelah selesai Nabi bertanya, ala sallaituma, tidakkah kalian berdua sholat? Mereka jawab, ya Rasulullah, qad sallaina fi rihalina, kami sudah kerjakan sholat ini dalam perjalanan kami. Kata Nabi, idza sallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjida jama'atin fasalluha lakuma nafilatan. Kalau kalian sudah kerjakan sholat di dalam perjalanan, kemudian singgah di satu masjid yang ada jamaahnya, maka kerjakan kembali sholat yang sama untuk kalian berdua, hukumnya sunnah. Satu peristiwa lagi, Nabi sholat maghrib berjamaah dengan para sahabat. Setelah mereka selesai, datang 1 orang sahabat lagi terlambat. Jadi ternyata perkara terlambat datang ke masjid, Pak sahabat kan haji yang bagaimana? Karena jawatan. Jadi karena terlambat, dia sholat sendiri. Nabi bertanya kepada sahabat-sahabat yang sudah selesai sholat, siapa yang bersedia bersedekah untuk pria ini? Mereka bertanya, sedekah bagaimana ya Rasulullah? Sedekahkan pahala jamaah. Bagaimana caranya Rasulullah? Berdirilah berjamaah kepada pria tersebut. Mereka yang sudah selesai sholat maghrib bangun lagi untuk berjamaah dengan pria ini dan sholat maghrib. Maka kata para ulama, sholat fardu 5 waktu boleh diulangi, sunnah diulangi 1 kali lagi. Nas pada sholat asar dan sholat maghrib, qiyas pada sholat-sholat fardu yang lain, termasuklah sholat Jumat. Tetapi sholat Jumat tidak boleh diulangi dalam bentuk sholat Jumat, harus diulangi dalam bentuk sholat zuhur. Kenapa? Karena orang yang wajib Jumat apabila tidak sempat menghadiri sholat Jumat ataupun kelewatan waktunya, terbangun di waktu asar, maka yang diqadha itu bukan sholat Jumat tetapi sholat zuhur. Makanya sholat Jumat setelah selesai, kalau mau diulangi itu dalam bentuk sholat zuhur. Maka yang ingin ulangi silahkan, yang tidak ingin ulangi silahkan, yang jangan tidak sholat Jumat. Nah ternyata sekarang kita ribut, Hadid kamu mesti gunanya dahulu. Ini bukan persoalan mesti, ini persoalan mau atau tidak mau. Yang mau silahkan, jangan dilarang. Yang tidak mau silahkan, jangan dipaksa. Yang harus dipaksa itu untuk sholat Jumat. Oke, tidak makanlah i'adah, pengulangan. Itu sholat zuhur setelah Jumat. Jadi prinsipnya sempurnakan aturan Jumat dulu. Setelah sholat Jumat ada yang ragu, silahkan. Tetapi jangan menimbulkan keraguan sebelum Jumat itu dimulai. Karena nanti ada salah satu syarat sah salat berjamaah di dalam kitab yang ada di dalam kitab Qul bi Umairah. Salah satu syaratnya antakuna salatul imami ghaniyatan 'anil mu'adati, bahwa salah satu syarat sah mengikut imam adalah bahwa salat imam itu tidak wajib diulangi. Maka yang menjadi misteri pada salat zuhur setelah Jumat, apabila imam meyakini bahwa salat zuhur Jumat itu wajib diulangi dalam bentuk salat zuhur. Kalau imam berkeyakinan bahwa salat Jumat wajib diulangi dalam bentuk salat zuhur, tidak sah ikut kepada imam tersebut, dan itu tidak sah Jumat. Bahwa imam sholat zuhur setelah Jumat silakan. Yang jangan imam beriktikad, berkeyakinan bahwa sholat Jumat itu wajib diulangi dalam bentuk sholat zuhur, tidak sah mengikut imam kepada beliau. Kenapa? Karena syarat sah ikut imam bahwa sholat imam tidak wajib ulang. Ternyata imam yakini bahwa sholatnya wajib ulang, maka tidak sah ikut imam. Imam tidak boleh, tapi jangan meyakini bahwa itu wajib. Silahkan lakukan saja. Kalau memang yakin sholat Jumat tidak sah, maka bukan mengulangi sholat Jumat, bukan mengulangi sholat zuhur, tetapi langsung ditiadakan Jumat, dikerjakan sholat zuhur. Itu prinsip dasarnya. Cuma yang ada zuhur ini menjadi wajib apabila setelah selesai Jumat tiba-tiba kita ragu pada salah satu dari syarat dan rukun Jumat. Jangan ada yang tidak memenuhi syarat dan rukun. Kalau sudah ragu-ragu, wajib untuk diulangi. Tapi kalau tidak ragu, sunat untuk diulangi. Itu prinsip dasar tentang sholat zuhur setelah Jumat. Cuma kita bukan senang sholat zuhurnya, senang ributnya. Buktinya di hari yang lain ada yang tidak sholat zuhur. Kemudian tentang bagaimana kiat agar sholat kita diterima. Yang pertama sholat dulu. Nggak mungkin diterima kalau nggak sholat. Yang pertama sholat dulu. Yang kedua pelajari ilmunya agar memenuhi syarat dan rukun. Karena kata para ulama dan juga itu diabadikan oleh Imam Ibn Ruslan dalam kitab beliau Alfiyah Matan Zubat,
Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa landasan ilmu, amalannya itu ditolak, tidak diterima. Maka kita belajar bagaimana tata cara yang sholat, dan jangan pernah berhenti belajar. Anehnya, untuk perkara ibadat kita cepat sekali berhenti belajar. Rukun sholat gak bertambah, dari kecil dulu 13 perkara, tapi doa adalah nama maghrib. Padahal kita belajar di kitab yang lain, ada yang sebut 14, ada yang 17, ada yang 18. Ketika ditanya, yang berlakunya ajaran sesat, ini adalah detaknya. Maka dari mana akan kalegah. Padahal untuk ilmu dunia kita terus bertambah. Enggak cukup SD tambah SMA, SMP, enggak cukup SMP tambah SMA, enggak cukup SMA tambah S1, enggak cukup S1, S2, S3. Nyonya S4, S4 dong. Untuk dunia enggak cukup, untuk akhirat kita cukupkan dengan 13 perkara dalam kitab Furqan. Nauzubillah. Maka kalau ingin sholat kita diterima, yang pertama sholat dulu, karena enggak mungkin diterima orang yang tidak sholat. Yang kedua, sholat itu dipelajari ilmunya sedikit demi sedikit, bahwa belum sempurna, disempurnakan sambil jalan. Jadi jangan tunggu sampai sempurna ilmu baru sholat, karena bila harus sempurna ilmu baru sholat, banyak orang yang jangan sholat dulu. Kenapa? Karena ilmunya belum sempurna. Oh kamalin baru dapat mayang. Ini mayang, karena cuma dia. Maka oleh karena itu, kiat untuk diterima sholat, yang pertama sholat, yang kedua belajar tentang tata cara sholat yang benar, dan yang ketiga, jangan curiga kepada orang lain. Karena kalau sudah sultan dan curiga kepada orang lain, sulit untuk sholat kita itu bisa diterima. Demikian, terima kasih. Dari saya, moderator, bahwa ke depan ini insya Allah kita harus mampu mengelola setiap informasi-informasi yang berhubungan dengan ibadah, sehingga ibadah-ibadah yang dilakukan itu memiliki dasar dan dalil yang kuat. Nah, terima kasih kepada Ustadz Masrul Edi yang sudah memberikan tausiah pada pagi ini, kemudian kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di musola kita ini. Terakhir, saya moderator mengucapkan mohon maaf kepada hadirin sekalian dan terima kasih atas hadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.